Tamam. Kita bahas sedikit tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah masuk kepada pembahasan. Di sana kita ada tentang al-qabul abyad, ada mustalahat al-arudiyah, kemudian ada al-qabul abyad. Ada juga dari al-qab daripada bagian-bagian syair. Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui adalah al-mustalahat al-arudiyah. Karena al-mustalahat al-arudiyah ini merupakan apa ya? Yang selalu kita akan temui di berbagai bab-bab di depannya nanti. Jadi kita harus menguasai mengenai mustalahat al-arudiyahnya. Yang pertama ada al-qabul syatri al-bait. Kita harus tahu itu apa syatar, kemudian apa sadrul bait, apa itu misra, dan apa itu al-ajuz. Tamam? Nah, kemudian setelah itu ada al-qabu ajza'il bait. Nah, kalau pertama al-qabu syatrai al-bait. Kalau asyatar itu adalah berkaitan dengan baris, berkaitan dengan baris syatar. Nah, sedangkan yang kedua adalah al-qabu ajza'il bait. Kalau al-qabul ajza atau al-qabu ajza'il baiti berarti di sini berkaitan dengan bagian-bagian daripada syair. Nah, karena syair itu tersusun dari wazan-wazan, di antara 10 wazan, yaitu ada di antaranya ada fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ulun, misalkan. Nah, di situ maka kita perlu tahu dari penyusun-penyusunnya itu, bagian-bagiannya, dia itu memiliki nama apa saja. Nah, kenapa kita perlu tahu nama-namanya? Karena nanti akan berkaitan dengan yang namanya apa? Berkaitan dengan zihaf dan ilah. Karena sihab dan ilah itu masuk pada tempat-tempat tertentu, tidak masuk kepada secara keseluruhan. Sehingga kita perlu tahu apa itu arud, apa itu dorb, apa itu hash, kemudian apa itu salim, kemudian apa itu sahih. Nah, al-arud dan ad-dorb. Al-arud, cara mudah untuk menghafal atau mengingat adalah al-arud ketika kita tuliskan dengan huruf Latin, maka diawali dengan huruf A. Sedangkan al-dorob ketika kita tuliskan dengan huruf Latin itu menggunakan huruf D. Maka huruf A akan lebih dahulu daripada huruf D. Maka arud itu berada di syatar awal atau di sadrul bait, sedangkan dorob berada di ajuzul bait atau akhir bait. Tamam? Nah, kemudian selain dari arud dan dorob, maka itu disebut dengan namanya hashwun. Kemudian untuk bagian, setiap bagian-bagian di antara bait atau wazan-wazan yang ada itu, bagian-bagiannya atau taf'ilah-taf'ilahnya, apabila dia selamat dari zihaf, maka disebut dengan namanya as-salim. Disebut dengan namanya salim. Nah, tetapi di bagian arud dan dorob, terkhusus bagian arud dan dorob, itu dimasuki oleh ilah. Sedangkan bagian hashun itu hanya boleh dimasuki oleh zihaf. Sedangkan pada arud dan dorob itu dimasuki zihaf ilah dan juga dimasuki oleh zihaf juga ilah. Nah, maka di sana memiliki nama khusus yaitu as-sahih. Nah, maka di situ dikatakan as-sahih apabila arud dan dorobnya terhindar dari ilah secara khusus, secara lebih khusus. Nah, ketika dikatakan terhindar dari ilah, maka di situ juga masuk di dalamnya terhindar dari zihaf. Karena ketika kita tuliskan di bagian taf'ilah itu as-sahih, maka di situ menunjukkan bahwa dia terhindar dari zihaf dan ilah. Walaupun pada mustalahnya as-sahih itu diitlakan atau dipakai untuk arud dan dorob yang terhindar atau selamat dari ilah. Tetapi di situ juga memiliki makna bahwa juga terhindar dari zihaf. Nah, kemudian kalau sebagian ulama ataupun misalkan Syekhuna Dr. Muhammad Hasan Utsman ketika beliau menuliskan di dalam kitab beliau adalah menggunakan lafzun as-salim, menggunakan salim. Jadi secara keseluruhan beliau memakai salim. Maka tidak apa-apa. Mengapa? Karena di sini ada jelas kullu juz'in salima minaz zihaf. Yang betul kullu juz'in salima minaz zihaf. Jadi setiap bagian yang terhindar dari zihaf, baik yang ada di hashun maupun di arud ataupun di dorob.
Maka ketika dituliskan di bagian ilah, al-ilah misalkan mustaf'ilun, berarti salimah. Karena arud itu mu'annas, sedangkan dhorob adalah mudzakkar. Maka ketika dhorobnya adalah mustaf'ilun asli, maka di situ salim. Nah, memiliki makna bahwasanya di situ tidak ada zihaf. Dan juga pastinya tidak ada ilah. Karena ketika dituliskan salim, maka dia terhindar. Pada aslinya terhindar dari kedua-duanya. Kemudian ada disebut dengan namanya al-qabul abiyat min haisul adat. Nah, ada adalah nama-nama daripada bait-bait yang kita melihatnya dari segi jumlah, ada jumlah. Kalau bait itu hanya satu, maka namanya bait yatim. Kalau bait itu terdiri dari dua susunannya dua baris sampai kepada dua baris saja, maka itu namanya adalah an-nutfah. Kalau dia tersusun dari tiga baris sampai kepada 6 baris, 3 sampai 6, maka disebut dengan namanya qit'ah. Kalau dia tersusun dari 7 bait sampai ke atas, sampai tidak ada batasan, maka itu adalah qasidah. Nah, kemudian di sini ada al-qabul abiyat min haisul ajza. Ada laqab daripada bait-bait syair yang kita melihatnya dari ajza, dari bagian-bagian daripada bagian-bagian. Jadi kalau disebutkan ajza, maka yang dimaksudkan itu adalah apa ya? Dimaksudkan adalah bagian taf'ilahnya, bagian wazan-wazannya. Nah, di sini yang paling penting untuk kita ketahui di awal itu adalah yang pertama adalah baitut tam. Apa itu bait tam? Kemudian apa itu bait wafi? Jadi kita perlu tahu apa perbedaan bait tam dan bait wafi. Kemudian setelah kita tahu perbedaannya, maka kita melihat secara umum. Secara umum, para ulama arud itu tidak membedakan antara tam dan wafi. Tamam? Jadi di sana ada dua madhab. Yang pertama madhab yang membedakan antara tam dan wafi. Tapi yang kedua, tapi di sana juga ada madhab yang tidak membedakan antara tam dan wafi. Dan ini yang lebih masyhur, yaitu tidak membedakan antara tam dan wafi. Kemudian kita perlu tahu adalah bait yang majzu. Apa itu bait majzu? Bait yang terhapuskan dua taf'ilahnya. Kemudian ada baitu al-manhuk. Nah, baitul al-manhuk itu bait apa? Setelah itu adalah mastur dulu. Kita lihat dari ada majzu, kemudian ada mastur. Urutannya adalah mastur. Kalau baitul mastur itu dia terhapuskan setengah bait atau setengah wazan itu terhapuskan. Kalau dia memiliki wazan 6, maka menjadi 3 tersisa. Kalau dia memiliki wazan 8, maka menjadi 4. Kemudian setelah itu ada manhuk. Apa itu manhuk? Manhuk adalah yang terhapuskan 2/3 sehingga menjadi sepertiga. Kalau dia memiliki 6 wazan, maka ketika menjadi manhuk, maka dia akan tersisa dua taf'ilah atau 2 bagian saja. Tamam? Nah, kemudian ada bait mudawwar. Baitul mudawwar itu adalah bait yang di situ ada kalimat yang terpisah diri dua syater. Yang pertama ada setengah kalimat ada di syater awal dan setengah kalimat ada di syater tsani. Nah, ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Sedangkan yang sisanya seperti bait musmad, kemudian ada muqaffa, ada musorro, kemudian ada al-mukhalla, ini bisa dipahami ketika nanti sudah masuk pada bahar, karena dia berkaitan erat dengan bahar-bahar. Sedangkan kita belum mempelajarinya. Tamam? Nah, kemudian untuk bagian daruratus syi'ri bisa dibaca. Daruratus syi'ri itu jadi bait atau abyat atau nadham itu memiliki 4 jenis. Pertama ada bait yang ada nadham yang terhindar atau tidak ada di situ aib maupun daruratus syi'riyah. Artinya selamat dari darurat syi'riyah. Kemudian yang kedua ada nadham yang dia di dalamnya ada aib. Kemudian ada nadham yang di dalamnya ada darurah yang buruk. Kemudian ada nadham yang di dalamnya ada daruratus syi'riyah yang maqbulah. Kemudian ada kitabatul arudiyah. Kitabatul arudiyah ini hanya kaidahnya adalah satu, yaitu apa?
kullu ma yulfat yuktab. Nah, dari kaidah satu ini maka muncullah kaidah yang kedua, yaitu mafhum mukhalafahnya. Kalau dikatakan kullu ma yulfadhu yuktabu, setiap yang ditulis, setiap yang dilafazkan, setiap yang diucapkan itu dituliskan, maka mafhum mukhalafahnya setiap yang tidak tertuliskan, setiap yang tidak terucapkan, kullu ma la yulfad la yuktab. Setiap yang tidak terucapkan, tidak tertuliskan. Nah, jadi kaidah yang pertama adalah kullu ma yulfat yuktab. Setiap yang dilafatkan dituliskan. Kemudian lahirlah dari itu mafhum mukhalafahnya, yaitu setiap yang tidak terucap itu tertulis. Sehingga pada dasarnya dengan kaidah satu itu cukup, yaitu apa? Kama yulfadu bihi. Kullu ma yulfat yuktab. Kalau kullu ma yulfat yuktab berarti yang tidak terucap tidak tertulis. Tapi di sini ada dua, saya tuliskan dua. Sebenarnya satu cukup. Setiap yang diucap ditulis. Berarti kalau nggak diucap nggak usah ditulis. Nah, di sini ada kitabah. Kita ingat ada kitabah imla'iyah. Kemudian ada kitabah Rosem Usmani. Kemudian ada kitabah Arudiyah. Kitabah, kalau kita menulis sebuah syair, tentu kita menggunakan kitabah imla'iyah. Nah, untuk mentaktik daripada syair tersebut, untuk mengetahui bahar-baharnya, untuk mengetahui zihaf ilahnya, maka menggunakan kitabah arudiyah. Contohnya di sini, Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nah, untuk bagian kitabah arudiyah ini tidak ada kaidah pasti untuk penulisan huruf-hurufnya. Maksudnya ini harus gabung kemana, ini harus gabung kemana. Yang penting kita meleraikan satu persatu huruf yang ada. Huruf syiddah, maka dia harus dituliskan mati dan harokah, sukun harokah. Tanwin, maka dituliskan harokah, sukun. Begitu. Silakan dipahami lagi tentang ini di bagian kuluma yulfatu yuktabu. Nah, untuk di sini kemudian di akhir bait, setiap akhir bait yang dia berharokat, maka ditambahkan huruf ya di akhir. Kalau dia kasroh, kalau fathah berarti tambahkan alif. Kalau dia berharokat dhammah, maka ditambahkan huruf waw sukun. Tamam? Nah, kemudian di sini kita masuk pada takti al-arudi. Setelah kita menuliskan kitabah arudiyah, maka di bawahnya kita tuliskan apa? Takti arudi. Takti arudi itu hanya ada dua, mutaharrik dan sakin. Ketika mutaharrik, kita berikan tanda garis miring. Ketika sukun, maka kita berikan tanda bulatan kecil. Sebagai contoh, di sini adalah akhi lan tanala ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bi bayani. Ila akhirih. Nah, sekarang kita masuk pada al-asbab wal autad wal fawasil. Nah, ketika antum misalkan menjelaskan kepada siapapun yang belajar ilmu arud misalkan untuk bagian al-qabul abiyat min haisul ajza itu tolong diperhatikan. Manakah yang penting untuk diketahui, manakah yang itu bisa dipahami nanti. Jadi, yang paling penting untuk diketahui adalah namanya baitul tam, baitul wafi, kemudian majzu, kemudian ada mashtur, kemudian ada manhuk dan mudawwar. Sedangkan yang lainnya, misalkan ada musmad, mukoffa, musarra, dan mukhalla, itu dipahami secara detail ketika sudah masuk pada babnya, yaitu pada bahar-baharnya. Begitu. Jadi untuk pertama hanya kita perlu tahu mungkin mustalahnya, kalau susah untuk memahaminya. Tetapi yang paling penting dipahami adalah untuk bagian tadi, untuk tam, wafi, kemudian majzu, kemudian mashtur, kemudian ada manhuk, dan al-mudawwar. Sedangkan yang mustalahat arudiyah, 3 tabel itu semuanya penting, harus diketahui. Dan terutama untuk yang kedua yang atas, yaitu al-qabul abiyat min haisul adat, yang atas itu min haisu apa syatroi, min haisu syatroi laisa min haisu. Coba kita cek di sini. Kalau ayo al-qabu syatroil baiti,
alqabu syatroyil baiti. Karena ada iltiqa'u sakinain, maka yang pertama dikasrahkan. Syatroyil baiti. Sama alqabu ajza'il baiti. Ini yang paling penting. Maka harus tahu apa itu syatar, apa itu syatrul bait, apa itu misra, apa itu ajuz. Kemudian harus tahu juga apa itu arut, apa itu dorab, apa itu hasyu, dan salim juga sahih. Kemudian apa perbedaan antara salim dan sahih. Kemudian bagaimana penggunaan salim dan sahih ketika di arut dan di dorab. Jadi jangan sampai kemudian ketika belajar ini kemudian melihat ada kitab para ulama di sana kok ada tulisannya di bagian arut kok ditulis salim tidak ditulis sahih. Nah, nanti dikatakan salah. Tidak, itu juga betul karena di sini kaidahnya kullu juz'in salima minaz zihaf. Jadi kalau seandainya bagian arut atau dorabnya itu melihat kepada zihaf, maka di situ ditulisnya salim. Nah, berarti melihatnya kepada zihaf. Kalau ditulisnya sahih, maka melihatnya kepada illah. Nah, tapi dari segi makna, ketika dituliskan sahih, maka berarti di situ tidak ada illah dan juga zihaf. Ketika dituliskan salim pada arud dan dorab, itu juga bermakna tidak terkena zihaf maupun illah. Jadi kedua-duanya memiliki makna yang sama ketika dimasukkan kepada arud dan dorab. Tamam. Sekarang adalah as-sabab wal awatat wal fasilah wal fasilah. Mengapa kita perlu mempelajari sabab, watat dan fasilah? Karena kita akan masuk kepada pembahasan namanya wazan-wazan daripada bahar-bahar. Nah, wazan-wazan di bahar atau di ilmu al-arud itu ada 10. Ada yang asal dan ada yang fara atau ada yang usul, ada yang furu'. Sebagai salah satu contohnya adalah mustaf'ilun. Kita memiliki wazan mustaf'ilun. Maka kita perlu tahu mustaf'ilun itu tersusun dari apa saja. Apakah dia tersusun dari sabab, apakah dia tersusun dari watat, apakah dia tersusun dari fasilah. Maka kita perlu mengetahuinya. Mengapa kita perlu tahu? Karena kita setelah kita mempelajari taf'ilah, kita akan mempelajari yang namanya zihaf dan illah. Nah, zihaf dan illah itu memiliki syarat. Zihaf itu masuk pada sabab. Zihaf itu hanya mengenai pada sabab. Sedangkan illah itu masuk pada sabab dan juga watat. Maka kita perlu tahu sabab dan watat. Nah, sebagai salah satu contohnya, misalkan kita memiliki wazan mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu tersusun dari mus, berarti sabab, khafif. Taf, sabab, khafif. Ilun, watat, majmu. Kemudian kita di sana memiliki salah satu zihaf, yaitu zihaf namanya al-khabnu. Zihaf itu hanya masuk pada sabab. Al-khabnu adalah menghapuskan huruf kedua yang sukun pada sabab. Huruf kedua yang sukun pada mustaf'ilun itu adalah huruf sin. Huruf kedua sukun dari sabab khafif. Maka dia dihapuskan huruf sinnya menjadi mutaf'ilun. Maka yang asalnya mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun. Nah, itu sebagai salah satu contohnya. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, alangkah baiknya kalau kita beritahukan kenapa harus kita mempelajari ini. Jadi agar yang mempelajari juga tahu dan semangat kenapa harus kita mempelajari ini. Ketika kita tidak bisa ini, maka kita tidak bisa setelahnya. Begitu. Kalau kita nggak bisa, kita baru dia, maka kita nggak bisa untuk mengetahui bahar-bahar syair. Kita tidak tahu sabab watat fawasil, maka kita tidak tahu namanya zihaf illah. Kita tidak tahu watat sabab fawasil, kita tidak mengerti secara detail tentang tafail al-asyarah. Kalau kita nggak tahu tafail al-asyarah, kita nggak tahu zihaf illah. Kalau kita nggak tahu zihaf illah, tafail asyarah, ya bagaimana kita mau tahu buhur syi'riyah. Kalau kita nggak tahu buhur syi'riyah, tentu kita tidak bisa mempelajari namanya ilmu qafiyah. Maka di sini perlu kita mengetahuinya. Tamam? Nah, al-asbab wal autad wal fawasil. Yata'allaful baitu asy'riyu min ajza. Bait syair itu tersusun dari bagian-bagian ajza tafail. Wahiyya tusamma bitafail. Nah, yang ajza itu disebut dengan namanya tafail. Tafail itu jama daripada taf'ilah.
Wa tata'alafu tafailu minal maqati'i al-ardiyah. Nah, at-tafail al-asyarah, at-tafailu yaitu taf'ilah maksudnya adalah taf'ilah atau tafail al-asyarah itu tersusun dari potongan-potongan arudiyah, maqati potongan-potongan arudiyah. Maksudnya apa? Wahia yaitu yang dimaksud dengan maqati al-arudiyah itu apa? Yaitu al-asbab wal autad wal fawasil, yaitu sabab, al-asbab itu jamaknya dari sabab, wal autad jamak dari al-watad, wal fawasil jamak dari fasilah. Tamam? Nah, kenapa di sini menunjukkan mengapa di sini asbab wal autad wal fawasil? Dikarenakan kita berbicara tentang at-tafail. Kalau kita berbicara tentang tafail, berarti banyak taf'ilah. Kalau banyak taf'ilah, maka kita membutuhkan sabab yang banyak, kita membutuhkan watad yang banyak, kita membutuhkan fasilah yang banyak. Maka perlu kita jamakkan, yaitu al-asbab wal autad wal fawasil. Fasababu, as-sabab, apa itu as-sabab? Ibaratun an harfain. Sabab itu merupakan ibarah dari dua huruf. Sabab itu merupakan ibarah dari dua huruf. Tamam? Nah, dia memiliki dua yanqasimu ila qismin. Fasababu ibaratun an harfaini wa huwa qismani. Ini seharusnya ada tambahannya wahwa kismani. Mungkin yang punya nuskah bisa dituliskan tambahkan fasababu ibaratun an harfaini wahwa kismani. Tamam? Wahwa kismani. Al-awwal fa in kana al-awwalu mutaharrikan wa tsani sakinan fa huwa sababu al-khafifu mislu bal wa kam. Yang pertama, apabila huruf pertama mutaharrik kemudian huruf kedua sakin, maka itu disebut namanya sabab khafif. Mislu bal kam. Mengapa disebut dengan namanya sabab khafif? Karena mudahnya untuk diucapkan. Nah, wasumnya bil khafif li khifati aw li takhfif aw li suhulati an-nutqi biha. Karena mudahnya untuk diucapkan. Kalau mau tahu itu silahkan merujuk ke kitab Dr. Syekhna Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman. Di sana dijelaskan sama beliau mengenai sumia bi al-khafif. Nah, di dalam kitab namanya kitab Zubdatus Shafi fil Arudi wal Qawafi ini memang saya sengaja untuk tidak saya tuliskan secara menyeluruh daripada pembahasan ilmu arud, maksudnya tambahan-tambahan ataupun cabang-cabang ataupun furu-furu, misalkan seperti as-sababu khafif, limada sumia bi khafif. Itu tidak saya tuliskan apa? Agar tetap tersisa di dalam kitab Syekhuna Al-Ustadz Dr. Muhammad Hasan Usman. Jadi kita biar tidak meninggalkan kitab beliau. Kitab beliau tetap ada manfaatnya. Di sana masih banyak faidah-faidah yang bisa kita ambil. Nah, jadi kitab ini namanya Zubdatus Shafi. Artinya, Zubdah adalah intinya. Inti daripada kitab As-Shafi fil Arudi wal Qawafi. Atau dikenal dengan nama kitab Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi. Merupakan zubdah, karena zubdah maka tentu yang inti-intinya saja. Maka kalau ingin tambahan-tambahan mutabahir di dalam ilmu ini silahkan merujuk ke kitab beliau. Nah, fa in kana al-awwalu mutaharrikan wa tsani sakinan fa huwa sababu al-khafif mislu bal wa kam. Walimada sumiya bil khafif, mengapa dikatakan khafif? Itu karena mudahnya untuk diucapkan. Bal wa kam. Sebelum kita tahu, misalkan bal wa kam. Kam tentu akan lebih mudah diucapkan. Lak lebih mudah. Kaifa haluk. Ketika akhir itu disukun, maka itu lebih mudah diucapkan daripada diharokatkan. Kaifa haluka. Lebih kuat, lebih keras untuk diucapkan, lebih sulit untuk diucapkan. Makanya yang disukunkan akhir itu lebih mudah diucap. Makanya di sini disebut namanya khafif karena akhirnya disukun. Yang kedua, wa in kana mutaharrikaini fa huwa sababu
as-saqil. Nah, jika dia berupa dua huruf yang mutaharrikain, dua huruf yang berharokat, maka disebut namanya sabab saqil. Wasumiya bisaqil li siqali ala nutqi biha, karena susahnya untuk diucapkan. Bima. Nah, padahal enak kalau bim lak, tapi laka, laka. Nah, padahal lak itu lebih mudah. Kaifa haluk itu lebih mudah daripada kaifa haluka. Yang kedua ada yang kita sebut namanya al-watadu. Al-watadu. Apa itu al-watad? Ibaratun an majmu'i salasati ahrufin. Yaitu kumpulan ibarat tentang kumpulan, yaitu kumpulan 3 huruf. Kumpulan 3 huruf itu disebut namanya al-watad. Sedangkan yang 2 huruf itu namanya sabab. Isnani mutaharrikani wa salisuhuma sakin. Yusammal watad al-majmu'. Jadi kalau 2 huruf pertama mutaharrik kemudian disusul dengan huruf ketiga sukun, maka disebut namanya watad majmu'. Walimata sumya bil majmu'? Li'ijtima'i, disebabkan karena ijtima atau berkumpulnya mutaharrikain. Kumpulnya 2 huruf yang mutaharrik. Naam, harokat-harokat sukun, namanya majmu'. Yang kedua, wa mutaharrikani wa bainahuma sakinun yusammal watad al-mafruqah. Kemudian ada mutaharrikan, 2 huruf mutaharrik wa bainahuma sakin. Akan tetapi di antara 2 huruf mutaharrik itu sukun, maka disebut namanya al-watad al-mafruq. Dikatakan mafruq, limadha sumiya bil mafruq? Li'anna baina al-mutaharrikaini asakin. Nah, dikarenakan di antara 2 mutaharik itu sukun, artinya 2 huruf yang mutaharik itu berpisah. Nama disebut dengan namanya mafruq. Mislu qala, bala. Nah, itu mafruq. Selanjutnya ada kita sebut dengan namanya al-fasilah, yaitu salah satu au arba'atu mutaharrikatin yaliha sakin. Yaitu ibarah tentang 3 atau 4 mutaharrik, huruf yang berharokat dan diikuti dengan sukun. Itu namanya adalah fasilah. Fa in kana sakinu ba'da salasati mutaharrikatin tusammal fasilatas sughra. Jika ada huruf sukun datang setelah 3 huruf berharokat, berturut-turut berharokat, maka disebut fasilah sughra. Mislu sakanu. Kemudian wa in kana sakinu ba'da arba'ati mutaharrikatin tusammal fasilatal kubra. Nah, jika ada sukun datang setelah 4 huruf mutaharrikat, maka disebut fasilah kubra. Mislu nasorohum. Nah, kenapa disebut sugro sama kubro? Kalau sugro itu karena hurufnya lebih sedikit, kalau kubro karena hurufnya lebih banyak. Jadi, insya Allah bisa dipahami dan insya Allah bisa mudah untuk menghafal. Mengapa ini disebut ini? Oh, ini mengapa disebut ini? Secara detail lengkap, silakan merujuk kepada kitab beliau. Nah, di dalam kitab ini ada juga, jadi kitab ini ada isi ataupun faidah-faidah yang tidak ada di kitabnya beliau, Syekhuna Al-Ustaz Dr. Muhammad Hasan Usman, dan di dalam kitab ini juga ada yang tidak ada, tetapi adanya ada di dan kitab beliau itu ada faidah yang tidak ada dalam kitab ini. Jadi kedua kitab ini itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Memiliki keistimewaannya masing-masing, sehingga tidak bisa meninggalkan kitab ini dengan hanya merujuk kitab beliau, ataupun merujuk kitab beliau saja, hanya merujuk kitab ini saja tanpa melihat kitab beliau. Karena di sana ada faedah-faedah yang tidak tertuliskan di dalam kitab ini. Begitu. Di dalam ta'liq ada waqat akhadha ahlul arudi aktsara hadhil asma min anil khimah. Ulama arud itu menggunakan nama-nama
daripada tadi ada di situ ada namanya bait, kemudian ada syair, kemudian ada apa? Watat, ada sabab, ada watat, kemudian ada fasilah, itu apa? Itu di situ diambilkan daripada khimah. Khimah itu adalah kemah. Ketika kita pramuka, kita mungkin pernah pramuka ya, kita pernah ikut kegiatan pramuka. Nah, di sana ada kemah, tenda, namanya adalah tenda. Saya dulu juga pernah ikut kemah, beberapa kali saya ikut kemah, karena saya dulu pernah ikut dalam organisasi pramuka. Nah, di dalam perkemahan itu tentu kita mendirikan tenda. Tenda itu ada yang disebut dengan namanya pasak, ada yang disebut dengan namanya tali yang digunakan untuk mengikat. Ada yang kita kenal dengan namanya tongkat yang ada di tengah. Jadi kalau kita mendirikan tenda itu ada kain tenda, kemudian di tengahnya ada tongkat dua tongkat di depan dan belakang. Kemudian itu tenda diikat dengan tali dengan dipasak empat sisi. Nah, begitu. Fal baitu huwa baitu sya'ar, ay al-khimah. Nah, bait yang dimaksudkan adalah khimahnya. Jadi kainnya tenda itu disebut dengan namanya bait atau rumah. Nah, karena dia seperti rumah. Maka bait syair yang dimaksudkan di sini itu adalah seperti bahasanya adalah at-tashbih, yaitu menyerupakan seperti rumah. Wasababu huwa al-hablul ladzi turbatu bihil khimah. Sabab itu adalah apa namanya tali yang digunakan untuk mengikat tenda atau untuk kita mendirikan tenda, itu namanya adalah as-sabab. Wal watat, dan watat itu adalah khoshbah, ay al khoshab atau pasak yang kita pakai untuk menguatkan apa? Menguatkan tali. Karena tali itu tidak akan kuat kecuali ada pasak. Jadi kita tidak bisa mendirikan tenda tanpa ada pasak yang untuk menguatkan. Kecuali tendanya itu di antara 4 dahan atau mungkin di 4 misalkan ada di situ bagian syajarah atau pohon-pohon misalkan, jadi diikatkan ke pohon, itu mungkin. Wal fasilah ay al hajisu fil khimah, yaitu tongkat yang berada di tengah itu namanya al fasilah. Nah, tamam. Nah, ini kenapa kita perlu tahu? Karena nanti ada pembahasan di bagian tafail al-asyarah, yaitu bagian al-usul wal furu'. Jadi kita perlu tahu. Ini adalah namanya secara lugotan, sedangkan yang kita bahas tadi adalah secara istilahan, istilahan. Nah, ini sebagai jadwal ataupun tabel yang lebih mudahnya mengingat. Sabab khafif, kemudian sakil, majmu, mafruk, sugro, kubro. Coba diperhatikan di sini mutaharik, sakin, mutaharik, 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 sakin, mutaharik, sakin, mutaharik, 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 sakin, mutaharik 4 kali, kemudian sakin. Nah, di sini terakhirnya ada watajtami'ul asbab wal autad wal fawasilu fi jumlah. Jadi asbab wal autad wal fawasil itu berkumpul dalam satu kalimat atau satu jumlah, yaitu lam ara ala dhahri jabalin samakatan wala yajuzu fi syi'ri ijtima'u aktsara min arba'i harakatin mutawaliyatin. Dan tidak boleh di dalam syair itu berkumpul itu lebih daripada 4 harokat berturut-turut. Jadi maksimal harokat itu boleh berturut-turut sebanyak 4 kali. Di dalam kitab Syekhna Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi, itu di sana dikatakan mengapa tidak boleh, karena tidak ada di dalam Arab itu yang 4 harokat mutawalian. Artinya tidak ada lebih dari 4 harokat. Jadi huruf kalimah itu tidak ada yang lebih dari 4 harokat mutawalian atau berturut-turut. Wa mimma yali tafsiluha. Lam ara ala dhahri jabalin samakatan. Sabab khafif, sabab saqil. Watat majmu', watat mafruk, fasilah sugro, fasilah kubro. Setelah itu ada yang kita kenal dengan namanya ahrufut taqti'. Apa itu ahrufut taqti'? Huruf takti itu adalah
huruf yang dipakai di dalam tafail al-asyarah itu namanya ahrufut taqti'. Ikhtara al-arudiyun liwazni syi'ri al-fa'a wal aina wal lam. Jadi para ahli arud itu memilih wazan syair itu asalnya adalah huruf fa, ain dan lam. Iqtifaan bi ahli sarfi fi waznil usuli bi hadhil huruf. Yaitu mengikuti daripada ahlu sarf dengan wazan ini, yaitu huruf fa'ala. Huruf fa, ain sama lam sebagai usul daripada huruf-huruf wazan. Fahadau hadwahum fi mutlaqil wazni biha. Ulama arud itu mengikuti yaitu daripada ahlu sarf. Kemudian wa adafu ila dzalika minal hurufi az-zawaid sab'ah. Akan tetapi para ulama arud itu menambahkan huruf zawaid atau huruf zaidah, huruf yang tambahan yaitu sebanyak 7. Wahia al-alifu wal ya'u wal waw was sin wat ta wan nun wal mim. Maka 7 ditambah dengan 3 menjadi 10. Karena yang tambahannya adalah 7, yang aslinya adalah 3, maka menjadi 10. Majmu'atun fi qaulihim lama'at suyufuna. Lama'at suyufuna ini 10 huruf. Wa tusama indahum bi ahrufi taqti'. Maka ini dikenal dengan namanya indahuman indal arudin, yaitu huruf taqti'. Kemudian at-tafailu al-asyaratu. Nah, sekarang kita masuk pada wazan. Sebelum kita masuk wazan, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ilah dan sihab ini kan kita belum ada tasawur gitu, jadi kadang apa ya, belum ada gambaran itu Ustaz. Ya karena belum ada tasawur ilah itu apa, sihab itu apa. Jadi mungkin di awal-awal ini masih apa ya, tadi kan disampaikan ketika kita misalnya akan menyampaikan harus ada gambaran mana yang didahulukan untuk disampaikan, mana yang diakhirkan. Mungkin ketika kita belum ada tasawur seperti Ustadz itu kan udah kamil tasawurnya, ya kita belum bisa yang seperti itu. Ya, karena belum ada gambaran. Tapi insya Allah ya, kita akan mengikuti ya, menikmati ya alur atau tahapan-tahapannya insya Allah. Ya, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Oh, ya. Nah, jadi gini. Mungkin tadi itu belum ada kayak gambaran. Itu yang pertama karena kita sama-sama saling masih belajar gitu kan ya. Kemudian belum ada gambaran karena saya juga tidak memberikan contoh secara real gitu, secara nyata di tulisan. Mungkin coba saya jelaskan sedikit mengapa kita mempelajari ini dengan kita tuliskan, karena ini tidak menggunakan papan tulis. Jadi perlu kita mungkin kita praktekkan. Jadi kita mungkin perlu hanya mengambil satu contoh. Jadi setiap bab itu diambilkan contohnya satu aja. Kemudian langsung dipraktekkan kenapa harus kita ini. Walaupun mungkin pendengar itu belum paham, tapi setidaknya mereka tahu, oh iya nanti berarti saya harus belajar ini agar bisa sampai kepada itu. Ini apa ini? Untuk word-nya terlihat. Ini word-nya terlihat nggak? Microsoft Word. Iya, terlihat Ustaz. Oke. Jelas, alhamdulillah. Nah, di sini kita coba untuk contoh. Jadi, kan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang kitabah al-arudiyah. Al-kitabah al-arudiyah. Al-kitabah al-arudiyah, kenapa kita mempelajari kitabah al-arudiyah? Karena kitabah al-arudiyah itu berkaitan dengan namanya syair. Berkaitan dengan bahar-bahar syair. Nah, jadi kalau kita untuk mengetahui bahar syair ataupun kita memiliki sebuah syair, misalkan apa syairnya? Kita punya syair itu akhi lan tanala la ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani.
itu adalah syairnya. Kita hanya tahu syairnya, tapi kita belum tahu ini itu bahannya bahar apa. Kemudian penyair ataupun misalkan mualifnya syair ini atau mualif kitab ini itu menginginkan di dalam syair yang dituliskan itu menggunakan bahar apa dan menggunakan zihaf apa, illah apa, maka kita perlu tahu tentang kitabah al-arudiyah. Nah, yang pertama adalah akhi lantana lala ilma illa bisittatin. Kemudian setelah ini adalah namanya kitabah adalah kitabah imla'iyah. Maka dari ini kita perlu tahu kitabah al-arudiyah. Dan saya sarankan kalau menuliskan kitabah arudiyah itu diberikan harokat agar lebih mudah ketika kita mendeteksi namanya ahruf at-taqti'. Akhi lan tanalal. Tanalal berarti menggunakan lam sukun. Akhi lan tanalal ilma bi sittatin. Akhi lan tanalal ilma. Kurang istisna. Apa Ustaz? Ternyata kalau yang dimaksud ketikannya nggak kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan? Kelihatan cuma PDF yang tadi aja. Afan. Oh, oke. Tapi di buku ada kok. Di buku kan ada tuh akhilan tanalul ilmi tanalul ilma. Itu kan ada di buku. Nah, di itu. sini kita sebagai contoh, akhilan tanala ilma illa bisittatin. Akhilan tanala, lan itu menasabkan huruf fiil setelahnya. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Jadi akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Setelah itu kita perlu yang namanya huruf. Setelah kita tahu namanya kitab al-arudiyah, kita tahu namanya kitab taqti al-arudi. Setiap yang berharokat itu memiliki tanda begini. Kemudian semua yang sukun memiliki tanda jadi yang pertama harokat, kemudian sukun. Kemudian harokat, kemudian sukun. Tamam? Kemudian harokat, sukun. Harokat, sukun. Tana, lal, ilma. Illah. Jadi di sini akhi lan tana lal ilma illa bi sittatin. Nah, jadi kan ada begini. Akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin. Ini adalah kita praktek kemarin, kita mungkin belum praktek ya tentang kitab al-arudiyah. Akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin. Nah, jadi caranya untuk semua yang diucap itu adalah dituliskan. Misalkan ada qala Muhammadun wa ibnu Maliki. Maka cara penulisannya adalah qala. Qala Muhammadun wa ibnu
maliki. Terakhir kalimat kalau berharokat maka dia harus diisbakkan. La mu ham ma dun wa ibnu maliki. Tamam, ini adalah kitabah al-arudiyah. Nah, kemudian setelah kitabah al-arudiyah, kita itu perlu untuk mengetahui yang namanya adalah takti al-arudi. Nah, ini yang disebut dengan namanya takti al-arudi. Ini adalah takti al-arudi. Setelah takti al-arudi, kita perlu namanya sabab, watad, dan fasilah. Mengapa kita perlu sabab, watad, dan fasilah? Karena setelah itu kita akan mempelajari tentang namanya tafa'il al-asyarah. Dan tafa'il itu merupakan wazan-wazan dari bait-bait syair. Di antara taf'ilah yang ada itu adalah mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu merupakan salah satu wazan. Nah, mustaf'ilun itu tersusun dari apa saja? Nah, maka mustaf'ilun ini kita perlu tahu apakah dia tersusun dari sabab, apakah dia tersusun dari watad, apakah dia tersusun dari fasilah. Tadi kita sudah sedikit belajar tentang sabab, fasilah, sabab, watad, dan fasilah. Maka kita praktekkan. Mustaf'ilun. Maka di sini kita melihat dari awal. Oh, ternyata setelah huruf pertama itu ada mutaharrik sakin, maka dia sabab khafif. Mutaharrik sakin sabab khafif. Kemudian mutaharrik sakin watad majmu. Nah, di sini tersusun dari sabab kemudian sama watad. Nah, dari ini kita tahu tentang zihaf dan ilah. Karena zihaf dan ilah itu dia masuk pada tempat-tempat tertentu. Kalau zihaf dia hanya masuk pada bagian apa? Zihaf masuk pada bagian sabab, sedangkan ilah itu masuk pada bagian watad. Tamam? Nah, kemudian di bagian zihaf, salah satu contoh zihaf itu adalah al-khobnu. Al-khobnu itu hatfu sani as-sakin. Hatfu sani sakin. Hatfu sani sakin cukup. Kenapa? Kenapa cukup dengan hatfu sani sakin? Karena al-khoben itu merupakan bagian daripada daripada zihaf, dan zihaf itu hanya masuk pada bagian sabab. Maka di sini huruf kedua dan dia termasuk sabab itu adalah huruf sin, karena mus ini merupakan sabab khafif dan huruf keduanya bertepatan dengan sukun, maka dia boleh terkena namanya khoben, yaitu menghapuskan huruf kedua yang sukun, maka akan menjadi mutaf'ilun. Maka dia akan menjadi mutaf'ilun. Di sana ada yang dikenal dengan namanya atoy. Atoy itu apa? Menghapuskan hatfu ar-rabi as-sakin. Menghapuskan huruf yang keempat sukun. Di bagian mustaf'ilun itu huruf empatnya sukun, betul. Tapi kita perlu lihat apakah huruf keempat di situ termasuk daripada sabab? Iya, betul dari sabab. Maka kita boleh memasukkan toy di situ. Berarti menjadi musta'ilun. Jadi yang pertama kita melihat kepada huruf nomor berapa. Setelah itu kita deteksi apakah dia sabab atau bukan. Oh, dia sabab, maka dia boleh terkena. Secara singkat adalah seperti itu. Tapi memang kalau memang belum ada gambaran atau belum pernah mempelajari sebelumnya, mungkin ya kalau belum pernah mempelajari sebelumnya mungkin belum ada gambaran dan jadi entah bisa memahaminya atau belum, wallahu a'lam.
Karena saya sendiri juga, kalau misalkan belajar tentang ilmu yang masih baru, itu juga kadang masih banyak untuk berpikir untuk mengerti tentang ilmu tersebut. Dan banyak malah bertabrakan antara satu mustalahat dengan mustalahat yang lainnya. Kayak begitu. Wallahu ta'ala alam. Tapi bisa dicoba berdasarkan pengalamannya masing-masing. Kita masuk Oh, lagi oke. tadi di sini. Ada Kita pertanyaan belum bahas tentang tadi. yang Hoben sama Atoy itu emang pernah dibahas ya? Itu Udah ya? masih mau dibahas di bagian Oh, zihab dan belum. ilah. Ya. Tapi insya Allah paham. Ya. Nah, itu kenapa kita akhirkan, karena kita di sini kan kita mau mempelajari tentang tafail ala syarah. Nah, jadi di tafail ini kan wazan-wazan. Maka setelah kita mengerti wazan, maka kita akan mengerti tentang apa saja yang boleh masuk pada wazan ini. Begitu. Nah, yang boleh masuk pada wazan ini itu dikenal dengan namanya zihab dan illah. Nah, zihab itu memiliki kekhususan, dia boleh masuk hanya pada sabab. Kita sudah mempelajari sabab. Sabab itu ada dua, sabab khafif sama sabab sakil. Sedangkan illah itu masuk pada sabab dan watat. Tamam? Sabab dan watat. Nah, kita juga perlu tahu tafail ini tersusun dari apa? Sababkah, watatkah, atau fasilahkah? Oh iya, kita belum sedikit tadi terlalu lanjut. Untuk bagian fasilah, fasilah sugro dan fasilah kubro itu hanyalah bagian dari mustalahat. Tamam? Mustalahat. Tetapi pada aslinya fasilah sugro dan fasilah kubro itu tidak ada. Karena fasilah sugro itu merupakan gabungan dari apa? Sabab sakil dan sabab khafif. Fasilah sugro itu merupakan gabungan dari sabab sakil dan sabab khafif. Kalau kita melihat pada tafail ataupun zihab dan ilah, kita hanya melihat pada sabab atau watat, tidak melihat pada fasilah. Kemudian fasilah kubro itu gabungan dari sabab, sakil, dan watat majmu'. Terus kenapa dimasukin, Ustaz? Nah, Jadi pusing. dimasukinnya, tadi saya katakan dimasukinya dia hanya sebagai mustalahat saja, sebagai pelengkap. Kenapa? Karena nama-nama daripada tadi ahlul arut itu kan menggunakan nama-nama ini dari khimah, dari tenda. Nah, karena tenda itu tersusun dari kain tenda, kemudian ada kayu yang di tengahnya, kemudian ada talinya, dan ada pasaknya, maka kalau salah satu dia terhilangkan atau salah satunya nggak dimasukkan, maka akan jadinya kurang, jadinya nakis. Makanya fasilah ini dimasukkan dan juga diberikan mustalahat tersendiri. Tetapi pada amal itu tidak beramal. Yang beramal hanya sabab dan watat. Gimana? Kira-kira. Gimana, mafhum? Mafhum insya Allah. Tamam. Sekarang kita masuk pada at-tafail. At-tafail wahiyya ajza'ul bukhuri asy'iriyah, merupakan bagian-bagian dari bahar-bahar syi'riyah. Wa tafailul lati tatawalladu min i'tilafil asbabi ma'al autadi wal fawasili. Nah, tafail itu yaitu dia lahir dari apa? Dia terlahir dari susunan sabab bersama autat atau juga bersama fasilah. Ada duha asyaratun. Jumlahnya ada 10. Wa tanqasimu ila qismain usulin wa furu'in. Terdiri dari usul dan furu'. Fal usul hiya kullu taf'ilatin bada'at biwatatin majmu'in aw mafruqin. Dikatakan usul, yang pertama adalah al-usul. Apa itu usul? Hiya kullu taf'ilatin bada'at biwatadin majmu'in aw mafruqin.
Usul itu merupakan setiap taf'ilah yang diawali dengan watat majmu' atau mafruq. Jadi setiap watat yang diawali dengan setiap taf'ilah yang diawali dengan watat, baik dia watat majmu' maupun mafruq, maka disebut dengan namanya usul. Mengapa usul kok diawali dengan watat? Li'annal watada aqwa minas sababi lughatan wastilahan. Karena watat itu lebih kuat dari sabab secara lughah dan secara istilah. Tadi kita lihat bahwasanya watat itu adalah adalah pasak. Adalah apa? Pasak. Nah, gunanya pasak adalah untuk menguatkan tali yang mengikat tenda. Maka penguat tentu lebih kuat daripada yang dikuatkan. Sedangkan secara istilahan, watat itu terdiri dari 3 huruf. Maka tentu 3 huruf lebih kuat daripada 2 huruf. Dari segi pengucapannya juga lebih kuat karena dia 3 huruf. Wahia arba'ah. Untuk usul ini ada 4, yaitu fa'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun. Pertama adalah fa'ulun, terdiri dari fa'ulun. Fa'ulun. Watat majmu' sabab khafif. Mafa'ilun. Watat majmu' sabab khafif, lun sabab khafif. Mufa'alatun. Untuk bagian ini nanti penjelasannya di setelahnya ya, biar lebih mudah. Fa'ulun, ada mafa'ilun, ada mufa'alatun, ada fa'ilatun. Kemudian ada amal furu', yaitu cabang furu'. Dikatakan furu', kenapa? Hiya kullu taf'ilatin bada'at bisababin khafifin aw saqilin. Yaitu dia yang tersusun yang diawali dengan sabab khafif maupun sabab saqil. Jadi yang diawali dengan sabab adalah furu'. Sedangkan yang diawali dengan watat adalah usul. Karena watat lebih kuat daripada sabab. Nah, sabab ini yang furu' ini memiliki 6 taf'ilah, yaitu ada fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilatun, mutafa'ilun, ada maf'ulatu, mustaf'ilun. Nah, ini secara detailnya untuk kita tahu penyusunannya. Jadi mungkin kalau untuk takrif, ini untuk takrifnya ya. Fa'ulun itu apa? Tatakawan min watat majmu' wa sabab khafif. Tetapi kalau untuk membedakan lebih mudahnya, untuk menganalisis lebih mudahnya, kita menggunakan yang tabel ini. Fa'ulun. Coba dicek. Fa'ulun. Watat majmu' sabab khafif. Kemudian di situ ada mafa'ilun, yaitu mafa'ilun. Mafa itu adalah watat majmu'. Itu sabab khafif, kemudian lun sabab khafif. Kemudian ada mufa'alatun. Watat majmu'. Ala sabab thaqil, tun adalah sabab khafif. Sabab thaqil dan sabab khafif digabungkan menjadi fasilah sughra. Mengapa kita memisahkan antara sabab thaqil dan sabab khafif? Salah satu taf'ilah, salah satu zihaf, salah satu zihaf yang ada itu adalah menghapuskan huruf keempat, tidak huruf keempat, menghapuskan huruf kelima. Menghapuskan huruf kelima yang berharokat. Menghapuskan huruf kelima yang berharokat. Zihaf itu adalah mengenai pada sabab saja, pada sabab. Kita coba cek pada mufa'alatun. Mufa'alatun itu ada huruf kelimanya enggak? Ada, yaitu huruf lam. Apakah huruf kelima di situ mutaharik? Ya, mutaharik. Nah, karena dia mutaharik, maka boleh dikenai namanya adalah apa?
huruf kelima yang mutaharik. Kalau enggak qabdu, ya al-asbu. Coba kita cek daripada salah. Al-aqlu. Menghapuskan huruf kelima itu adalah al-aqlu. Nah, menghapuskan huruf kelima adalah al-aqlu. Namanya adalah al-aqlu. Nah, apakah di sini dalam apa tadi? Mufa'alatun huruf kelima, ada huruf kelima, yaitu hurufnya mutaharrik. Tamam. Al-aqlu adalah hadful khamis mutaharrik. Hadful khamis al-mutaharrik. Huruf kelimanya mutaharrik, oke. Sekarang kita cek apakah dia termasuk sabab atau bukan. Nah, di sini, kalau kita masukkan fasilah sugro, maka dia tidak terlihat. Ini fasilah sugro, bukan sabab khafif atau sabab tsaqil. Maka kita pisahkan saja untuk lebih mudahnya, yaitu mufa'alatun. Lamnya adalah sabab tsaqil. Maka di sini boleh terkena al-aqlu. Maka menjadi mufa'atun. Setelahnya ada fa'ilatun. Fa'ilatun. Dia tersusun dari watat, mafruq, sabab khafif, dan sabab khafif. Fa'ilun, fa'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Fa'ilatun, fa'ilatun. Mutafa'ilun, mutafa'ilun. Ini juga tersusun dari fasilah sugro. Sabab tsaqil digabung dengan sabab khafif. Itu fasilah sugro. Kemudian diakhiri dengan ilun, yaitu watat majmu'. Kemudian ada maf'ulatu, maf'ulatu. Kemudian mustaf'ilun, di sini mustaf'ilun. Di sini ada yang hampir mirip mustaf'ilun, di sini ada mustaf'ilun. Fa'ilatun yang ini, sama juga fa'ilatun yang di sini. Nanti kita bahas perbedaannya di setelahnya ada. Nah, untuk bagian ini, ma yadkhuluha azihafal illah, ini mungkin tidak perlu untuk dibahas. Ini hanya sebagai apa ya? Untuk memudahkan kalau kita sudah memahami illah, memahami zihaf, maka kita mudah untuk melihat di bagian fa'ulun ini nanti boleh terkena apa? Oh, qabdu, oh boleh hadfu, boleh qasru, boleh batru. Oh, di mafa'ilun ini apa? Al-qabdu, al-hadfu. Oh, di mufa'alatun apa? Ada al-asbu, al-aqlu, al-naqatu, sama al-qatfu. Jadi ini disimpan terlebih dahulu. Yang dipakai untuk menjelaskan adalah yang ini. Di sini makanya ada wasayati bayanuha fi babi zihaf fi babayyi zihafi wal illah. Sekarang kita perbedaan antara mustaf'ilun dan mustaf'ilun. Kemudian fa'ilatun sama fa'ilatun. Tamam. Di sini ada al-farqu baina mustaf'ilun sama mustaf'ilun. Apa perbedaannya? Mustaf'ilun. Ini pada taktiknya, Satunya adalah mukawwanatun min sababaini khafifaini ba'dahuma watatun majmu'un. Satunya tersusun dari dua sabab sama dua sabab khafif yang diakhiri dengan watat majmu'. Kemudian yang kedua, mustaf'ilun yang terpisah ini dia tersusun dari dua sabab yang di tengahnya ada watat. Jadi kalau satunya itu sabab khafif berturut-turut, kemudian baru watat majmu', baru kalau yang mustaf'ilun terpisah itu tersusun dari dua sabab khafif yang di tengahnya ada watat mafruq. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaannya jaza ayyadakhulaha atoy. Kalau mustaf'ilun ini boleh masuki toy. Toy itu apa? Toy ini adalah zihaf, yaitu menghapuskan huruf keempat. Yang sukun, mustaf. Huruf fa ini sukun dan dia termasuk sabab khafif, maka boleh dimasuki toy. Sedangkan yang ini tidak boleh dimasuki toy, walaupun ada huruf keempat yang sukun. Mengapa?
karena huruf keempatnya sukun dan dia bukan termasuk sabab, maka dia tidak boleh masuk. Selanjutnya ada al-farqu baina fa'ilatun sama fa'ilatun. Fa'ilatun yang pertama mukawwanatun min sababaini khafifaini bainahuma watatun majmu'un. Fa'ilatun. Tamam? Kemudian di sini fa'ilatun. Mukawwanah min sababin watat mafruk dan sabab khafif. Di sini diawali dengan apa? Sabab watat mafruk. Kalau di sini diawali dengan sabab khafif. Perbedaan yang kedua, kalau fa'ilatun karena diawali dengan sabab maka dia taf'ilah far'iyah dan boleh dimasuki khoben. Khoben itu menghapuskan huruf kedua yang sukun dan dia termasuk zihaf. Taf'ilah asliyah itu la yadakhuluha al-khoben. Kalau yang ini adalah asliyah karena diawali dengan watat, kemudian dia tidak boleh masuk kepada al-khoben. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini biar tidak banyak yang nanti bercampur aduk. Silahkan dibaca untuk bagian zihaf. Ya, coba dibaca bagian zihaf dan illah agar lebih mudah paham. Coba ada pertanyaankah sampai di sini? Ustaz, tadi yang pembagian usul sama furu, Ya. itu usul itu maksudnya tempatnya selalu di awal bait syair gitu. Enggak. Jadi dia dikatakan usul hanya nama antara membedakan oh ini usul, oh ini furu itu dari segi apanya? Tadi dari segi kuat dan tidaknya. Atau dari segi dia itu tersusun dari apa gitu. Tersusun dari segi kalau usul dia tersusun dari kalau usul itu diawali dengan watat. Kalau furu itu diawali dengan sabab. Oh iya. Saya tadi pahamnya di awal gitu. Oh, diawali watan. Iya, ya Ustaz paham. Jazakallahu khairan. Ustaz, itu antara PDF yang ditampilkan dengan yang kita punya banyak yang beda ya. Bukan beda, yang kita ada ini banyak yang kurang gitu kalau. Kalau yang PDF ini, PDF yang dipakai. Sebenarnya kalau sudah ada kitabnya bisa itu kita mungkin bisa memiliki. Atau PDF yang dari kitab induknya dari Syekh Utsman itu mungkin kalau boleh di-share bisa di-share untuk referensi. Kitab Dr. Hasan Utsman itu ada 3. Satu Mursyidul Wafi, itu ada bisa di-download di Google. Itu Mursyidul Wafi itu kitab pertama ketika beliau masih mengajar di Saudi Arabia dulu. Ketika beliau mengajar di Saudi Arabia di Jami'ah Muhammad Ibnu Saud kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang beliau juga masih mengajar di Jami'ah Ummul Qura. Kemudian ketika di Mesir beliau gubah ulang kitab Mursyidul Wafi itu menjadi namanya Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi. Kalau kitab Muhadzab fil Arudi wal Qawafi itu tidak ada PDF-nya. Artinya tidak disebarluaskan PDF-nya. Jadi adanya kitab. Dan kitabnya juga itu langka. Kitab itu sangat-sangat langka. Sangat langka ada. Kemudian kalau kitab ini Subtatus Sofi fil Arudi wal Qawafi, kemarin yang saya share itu hasil produk dari cetakan yang di Mesir kan. Nah, yang di Mesir, karena yang di Mesir itu untuk itu apa ya namanya kayak untuk ini loh percetakannya itu karena saya juga yang apa namanya di situ ada andil gitu di dalam percetakan sehingga itu untuk nuskah yang pertama kemarin PDF-nya saya sebarkan nggak masalah sih. Tapi untuk yang PDF yang kedua, sama juga PDF yang di Maktabah At-Tirmidzi itu tidak disebarkan karena hak cipta. Hak cipta. Jadi PDF yang pertama itu kan kitabnya sudah tidak lagi dicetak. Yang saya share di mana?
di grup itu kan PDF-nya sudah nggak dipakai lagi, jadinya saya share. Tapi kalau yang PDF, yang ini PDF dari Maktabah At-Turmusi. Sekarang lagi proses di dalam percetakan. Mungkin sekitar beberapa minggu insya Allah sudah terbit. Itu yang di Maktabah Turmusi. Jadi semuanya ada hak cipta, jadi mungkin tidak bisa di ini. Jadi kasihan sama penerbitnya kalau disebarluaskan juga. Itu Maktabah Turmusi Mesir juga Ustaz ya? Maktabah Turmusinya di Indonesia, Jakarta. Kalau nggak salah di Jakarta. Semoga selesai. Kalau Ustadz yang pembahasan masih ya? Iya apa? Yang pembahasan toy terus Hoben itu judulnya apa Ustadz di buku? Yang akan kita bahas besok insya Allah ini. Zihaf. Ini bagian zihaf. Nah ini. Oh iya ya. Di buku itu tidak ada jadwal, ini nggak ada di buku. Ini. Jadi khoben ini itu masuk pada apa saja di antara taf'ilah yang ada, itu nggak ada di buku. Yang nuskhoh lama nggak ada, ini nuskhoh baru. Iya Ustaz. Kalau nuskhoh lama itu sebagai contoh gitu. Kalau ini sudah lengkap. Ini bagian zihaf, kemudian bagian illah sama illah. Oh, jadi macam-macam zihaf ini ya? Iya. Jadi makanya kita melihat, kalau misalkan kalau Muhammadun huwa ibnu Maliki di situ tidak lengkap mustafilun enggak, tapi ada yang sebagian mutafilun, sebagian muta'ilun, sebagian musta'ilun atau mustafilan, kadang ada mustafilan. Ya, itu kita tahunya dari sini. Iya Ustaz. Jazakumullah khairan. Jadi kita untuk pertanyaan cukup? Sama kalau mungkin pertanyaannya cukup, kita akhiri pada... Ini yang macam-macam ilah yang ini, yang tarfil gitu. Iya, jadi sama zihaf itu kan ada zihaf mufrad sama ada zihaf murakkab. Kalau dikatakan murakkab berarti dia gabungan di antara dua zihaf yang mufrad. Kalau illah itu ada illah yang artinya ziyadah menambahkan huruf dari wazan asli, dari mustafilun menjadi mustafilan, dari fa'ilun menjadi fa'ilan atau fa'ilatan misalkan, maka itu namanya ziyadah. Nah, kemudian ada illah itu nukson, dia mengurangi banyak dari huruf. Misalkan aslinya fa'ilun menjadi fa saja. Nah, maka di situ nanti bisa dilihat. Tamam. Iya, jazakumullah khairan. Tamam. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf di sini cuacanya sangat dingin banget. Jadi kurang bisa lebih ini nyaman. Jadi mohon maaf kalau misalkan terganggu sama apa-apa. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat, membawa kita menuju kebahagiaan dunia akhirat. Dan seperti yang kemarin diketahui ataupun kita pelajari di bagian faidah, adalah dengan ilmu arut ini, salah satunya adalah bisa mengetahui dengan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukanlah seorang penyair, dan tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun Al-Hadis Syarif yang atau yang keluar atau yang diucap dari lisan baginda Rasulullah SAW itu berupa syair. Kemudian Al-Faqih Al-Allamah, beliau daripada gurunya para ulama madhab Syafi'iyah di Mesir, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, menuliskan di mukadimah kitab ini, di pengantar, itu beliau menuliskan, ini termasuk dari bagian fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena selain itu, kita mengerti tentang ilmu adalah kita menjaga
menjaga daripada dakwaan dari orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair, kemudian hadis Nabi juga syair. Nah, dari situ, maka di situ juga termasuk dari hukumnya fardu kifayah. Kalau kita mempelajari sesuatu yang hukumnya fardu kifayah, maka di situ ada fadilah yang luar biasa besar, karena kita menggugurkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan beban yang ditanggung oleh semua kalangan. Misalkan kita berada di suatu daerah atau suatu negeri yang mana itu tidak ada satupun yang belajar ilmu arut, misalkan. Kemudian kita berdiri untuk mempelajarinya, mendalaminya, maka fardu kifayahnya tentu gugur. Maka kita menyelamatkan yang lain juga. Maka dari itu, insya Allah akan menjadi hujjatan lana yaumal qiyamah. Biidnillahi ta'ala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.